Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dijadualkan oleh sekolah, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah tarikh tasyri'. Materi kita pada kesempatan ini terkait tentang harta-harta rampasan perang pada tasyri' periode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ghanaimul harbi, harta-harta rampasan perang. Kanatil arabu taghnimu wa tawazza'ul ghanimata 'alal muharibina. Telah adalah orang-orang Arab berharta rampasan perang dan membagi dia orang-orang Arab akan harta rampasan perang itu atas orang-orang yang menang dalam berperang. Wa taj'alu lirra'isi wastan kabiran minha asyara ilaihi ahadu syu'araihim faqala, dan menjadikan dia orang-orang Arab untuk pemimpin tentera perperangan yang menang akan bahagian yang lebih darinya tentera-tentera, telah mensyaratkan kepadanya demikian oleh salah seorang dari penyair-penyair mereka. Faqala, maka telah berkata dia salah seorang penyair mereka. Artinya, orang Arab dahulu kala sebelum datangnya atau diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, mereka juga mempunyai harta rampasan perang ketika mereka menang melawan musuh mereka, dan mereka membagi harta rampasan perang ini terhadap orang-orang yang menang dalam berperang. Akan tetapi bahagian terbesar diberikan kepada pemimpin perang pada waktu itu. Hal ini diisyaratkan oleh salah seorang dari penyair-penyair orang Arab ini sambil berkata, lakal mirba'u minha was-safaya wa hukmuka wan nasyitatu wal fudulu. Bagi engkau wahai pemimpin perperangan yang menang adalah seperempat darinya harta-harta rampasan perang, dan engkau memilihnya dan engkau memutuskannya. Wan nasyitatu wal fudulu, dan tentera-tentera yang berada di bawah ketua adalah selebihnya. Jadi kalau kita lihat mufradat atau makna kata dari syair tadi, al-mirba' artinya adalah seperempat harta rampasan perang. Ini diberikan kepada ketua. Was-safa artinya apa yang dipilih oleh ketua untuk dirinya dari sesuatu yang baik untuknya. Jadi seperempat ini dipilih oleh raja sesuai kemauannya untuk kebaikan dirinya. Wan nasyitah dalam syair tadi, apa yang terjadi dia apa pada tangan-tangan orang yang berperang sebelum Artinya yang dimaksud di sini adalah
selebihnya dari seperempat tadi diberikan kepada tentera-tentera yang berada di bawah ketua tadi. Wal fudulu artinya apa yang berlebih dari pembagian, artinya selebihnya dari seperempat harta rampasan perang yang diberikan kepada ketua tadi, selebihnya diberikan kepada tentera-tenteranya di bawah raja tadi. Namun bagaimana? Falamma ja'al islamu kanat awalul ghanaimi ma wasala ila aidil muslimina fi ghazwati badrin. Maka tatkala telah datang Islam, telah adalah awal harta-harta rampasan perang itu sesuatu yang telah sampai dia itu kepada tangan-tangan orang Muslim pada perang Badar. Namun ketika Islam sudah datang, Nabi SAW telah diutus menjadi Rasul, maka awal pertama kali harta rampasan perang ini diperoleh oleh orang-orang Muslim, iaitu ketika perperangan Badar. Para perang Badar inilah awal mula orang Muslim mendapatkan harta rampasan perang setelah kehadiran Islam. Fa ahabbu ayya'rifu kaifa tuwazza'u. Maka telah menyukai mereka orang-orang Muslim akan bahawa mengenal mereka akan bagaimana dibagi harta rampasan perang itu. Artinya orang-orang Muslim ingin mengenal bagaimana cara-cara pembagian harta rampasan perang itu. Apakah sama dengan orang Arab non-Islam atau bagaimana? Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala fi surah Al-Anfal. Menjawab dari keinginan tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfali. Mereka orang-orang Muslim atau sahabat-sahabatmu Muhammad menanyakan akan kamu tentang harta rampasan perang. Qul, jawablah engkau wahai Muhammad, al-anfalu lillahi war rasuli. Harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan milik Rasul. Ini dia. Kemudian thumma bayyana tawzi'aha biqaulihi. Kemudian telah menjelaskan dia Allah SWT akan pembagiannya harta-harta rampasan perang itu dengan firman-Nya, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Dan ketahuilah oleh kamu semua wahai orang-orang Muslim pada waktu itu akan bahwasannya sesuatu yang telah kamu dapatkan dari hamparan harta rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu, maka sesungguhnya untuk Allah seperlimanya harta itu, walir rasuli, dan juga untuk Rasul, walidhil qurba, dan untuk karib kerabat, wal yatama, dan untuk orang anak-anak yatim, wal masakini, dan untuk orang-orang miskin, wabni sabili, dan untuk Ibnu Sabil. Artinya, harta rampasan perang yang diperoleh orang Muslim pada waktu perperang Badar itu diambil oleh Rasulullah SAW seperlima. Diambil dari harta rampasan perang itu oleh Rasulullah SAW seperlima. Seperlima itu gunanya adalah untuk kemaslahatan umum, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Bisa untuk karib kerabat, bisa untuk anak yatim, bisa untuk orang miskin, bisa untuk Ibnu Sabil dan lain sebagainya. Jadi seperlima ini adalah bahagian yang banyak. Selebihnya bagaimana? Selebihnya diberikan kepada orang-orang Muslim pada waktu itu yang menang dalam peperangan. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu khumusal maghnimi faywazi'uhu ala man dzakarallahu subhanahu.
maka telah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dia Rasul akan 1/5 dari harta rampasan perak itu, lalu membagi dia Rasul akannya yang 1/5 itu atas orang yang telah menyebutkan Allah SWT. Jadi yang 1/5 tadi yang diambil oleh Rasul diberikan kepada karib kerabat, diberikan kepada anak yatim, diberikan kepada fakir miskin dan diberikan kepada ibnu sabil. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa li min maghnikum illa al-khamsu, tiadalah bagiku dari harta rampasan perak kamu itu kecuali 1/5. Artinya apa? Yang diambil oleh Rasul dari harta rampasan perak itu adalah 1/5. Wal khumusu mardudun alaikum, dan 1/5 itu ditolak atas kamu. Artinya apa? Yang 1/5 itu tidak diberikan kepada orang-orang Muslim yang menang, tapi diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum. Li'annahu ju'ila ma'zimuhu lil masalihil ammati, karena bahwasanya pekerjaan telah dijadikanlah ukuran 1/5 yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, gunanya adalah untuk kemaslahatan umum, bukan untuk pribadi. Jadi lain halnya dengan orang Arab sebelum Islam tadi, yang bagian terbesar diambil oleh ketua dari tentera-tentera yang gunanya tidak lain untuk dirinya sendiri. Tapi dalam Islam tetap diambil oleh ketua. Katakan ketua itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin perak orang Muslim, tapi gunanya bukan untuk kepentingan diri Nabi, tapi untuk kepentingan umum. Ini jelas ya. Jadi demikianlah pelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk tugas dapat dilihat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.